Baik, Mas Rehan sudah siap? Di sini videonya Rehan itu freeze. Iya, padahal sudah dinyalakan. Bu Putri, sepertinya Ustaz Agustin terlempar, Bu Putri. Baik, Ustaz. Terima kasih informasinya. Saya sudah jelas, Ustaz. Ya dari tadi masih putus-putus kalau di saya. Tertangkap ya. Nanti sudah bergabung lagi di situ. Ini Mas Rehat sudah siap, Mas Rehat? Untuk Mas Rehan akan di slide ada Ustadz Den, Ustadz Jam, Ustadz Putri, Ustadz Haris, ya, Ustadz Den, Ustadz Jam, ya, Ready, tadi Ustazah. ada ya. Ya, ya, sudah siap ya, Ustadz. Untuk menilai Mas Rehan. Selanjutnya Ustadz Lutfi tadi ada ya. Hadir. Ustadz Haris. Sepertinya suara saya enggak ini ya. Ustaz Haris ada, Ustaz. Oke. Ustadz Rahman. Ustaz Rahman belum ada, saya. Ustaz Rahman belum ada, Ustaz. Saya cek. Ustadz Pian. Kan sudah ada. Ya, siap. Terakhir Ustadz Kiki. Yang Ustadz Kiki sudah bergabung.
Ya, Mas Rehan. Ya, sekarang sudah bisa ya, Mas Rehan ya. Tapi sepertinya belum bisa. Ustaz sekalian, seperti ini karena belum buka, belum berdoa ya. Baik, saya terlebih dahulu. Ya, ini Allah dan Allah. Ya, alhamdulillah kita bisa setelah kemarin tidak bertemu ya, berpekan tidak bertemu untuk kuliah keperluan di ini. Semoga Ustazah dan juga mahasiswa yang selalu di kemarin sebenarnya Ustazah itu sedang berduka ya, tuanya meninggal, ya kita doakan agar betul benar dan juga diampuni segala dosanya. Selanjutnya, makasih kepada Ustazah yang sudah berkenan hadir di kuliah keperluan hari ini. Biasanya kita ada penilaian eksternal. Hari ini alhamdulillah sudah hadir Mas Rehan yang akan dimulai. Semoga nanti bisa lancar ya Mas Rehan. Mohon maaf jika mungkin ada jalan hari ini saya juga suaranya putus-putus tapi juga masih bisa terdengar dan tertangkap maknanya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan penilaian eksternal pada pagi hari ini lebih lancar dan juga tentunya diridhoi oleh Allah. Berdoa mulai. Baik. Jadi beberapa pengurus sudah sekarang sudah banyak yang bergabung. Mas Rehan juga sudah siap. Nanti Mas Rehan akan sampai Rehan. Ingat, kita kendala tidak hanya Mas itu saja ya. Halo Mas Rehan. Ya, halo Ustazah. Akan mengajar kelas berapa Mas? Kelas 11. 11 SMA Ustazah. Oke. Itu aja sudah semuanya. Gimana Ustazah? Ya. Kita sudah ada 2. Itu berarti ini ya 45 menit begitu Mas Rehan? 45 menit. Oke. Sekarang pukul 9:07 berarti nanti kita pukul 10 kurang 13 ya. Oke. Kalau begitu sudah siap ya Mas Rehan? Kalau tadi dimulai. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan.
Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Apakah ada yang belum join di Zoom meeting ini? Satu, dua. Sepertinya Hadiman, Ustaz. Oh, Hadiman. Oh iya, tadi Hadiman izin pengurus KTP. Tadi sudah izin ke saya. Berarti yang tidak masuk ini ada Hadiman saja. Baik, nanti mungkin biar tidak ketinggalan dengan yang lain, nanti Hadiman saya kirim video record hari ini. Oke. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang matriks, yakni khususnya dalam operasi matriks ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan cara menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dua matriks atau lebih dengan baik. Yang kedua, menjelaskan cara menentukan hasil perkalian matriks dengan baik. Yang ketiga, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dua matriks atau lebih dengan tepat. Yang keempat, menentukan hasil perkalian matriks dengan tepat. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks dengan benar. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan benar. Oke, sebelumnya kita mengingat-ingat materi pada pertemuan sebelumnya, yakni materi dasar matriks dan juga jenis-jenis matriks. Yang pertama ada pengertian matriks. Ada yang masih ingat apa itu matriks? Yang menjawab nanti akan mendapatkan 1 poin. Saya Ustaz. Ya, Afan silakan. Boleh buka catatan Ustaz? Ya boleh. Soalnya ini kan nggak Boleh, ulangan. Ya boleh. Monggo. Oh, iya Ustaz. Saya kemarin nyatet itu ini Ustaz. Matriks itu bilangan yang disusun berbentuk segi empat dan dibatasi oleh kurung siku Ustaz. Segi 4. Apakah harus segi 4 matriks Ya. itu? Ya, harus Ustaz. Oke, segi 4 ya. Jawabannya kumpulan bilangan yang disusun cara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Jadi nanti mungkin ada matriks yang bentuknya tidak persegi 4 ya. Bisa persegi panjang. Pokoknya nggak harus persegi 4 matriks itu. Ya, jadi kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut apa? Yang di dalam tanda kurungnya itu kan ada bilangan-bilangan itu namanya apa? Ada yang masih ingat? Ya Ustaz. Ya, Namanya bisa. elemen matriks. Ya, good. Elemen-elemen matriks. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian menyajikan data terkait kasus COVID-19 di provinsimu secara sederhana tanpa menggunakan tabel seperti di gambar ini ya? Jadi, ini bisa kita gunakan matriks agar lebih sederhana. Jadi seperti ini ya. Jadi matriks 4, 2, 0, 7, 4, 5, 9, 7, 7. Oke, ordo atau ukuran matriks. Nah, ada yang masih ingat matriks 3, 2, 5
negatif 1, 3, 0 ini matriks yang berordo berapa? 3 kali 2 Ustadz. 3 kali 2. Belum tepat. Belum tepat. Ada lagi? 2 kali 3 Ustadz. Oke, 2 kali 3. 2-nya adalah sebagai apa? Baris atau kolom? Baris. Baris. Yang 3 berarti sebagai kolom. Jadi ingat-ingat ya, baris-baris itu yang biru ini yang baris pertama, ini baris kedua. Sedangkan kolom yang merah ada ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi jangan sampai terbalik seperti siapa tadi, Taufik ya. Jadi ini baris kali kolom. Kalau disingkat mungkin baskom gitu, biar memudahkan kita dalam mengingat-ingat. Selanjutnya elemen matriks. Matriks E, matriks 1, 2. Di sini berapa elemennya? Ada yang tahu? Elemen E 1, 2. Masih ingat? Masih. Ya, berapa? Masih, Ustaz. Berapa? Kalau kemarin tuh urutannya baris dan kolom, berarti Ya. elemen di baris 1 kolom kedua. Ustaz. Ya, berapa? Berapa? 2. Ustaz. 2. Ya, benar 2. Ini elemen baris ke-1 dan kolom kedua. Elemen baris pertama dan kolom kedua. Nah, ini kan diperoleh hasil 2 ini perpotongan. Selanjutnya yang elemen 2, 3. Silahkan yang lain. Berapa? Elemen 2, 3. Berarti baris kedua, kolom ke-3. Berapa? 5 Ustaz. 5. Kita cek. Oke, bagus. Elemen baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Ini kan 5 ya. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Ada yang masih ingat ada berapa jenis-jenis matriks? Ada berapa jenis-jenis matriks yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Banyak, Ustaz. Ya, berapa? Nggak tahu, kemarin saya nggak nyatat, Ustaz. Oh, ya setelah ini dicatat ya. Ada 7. Yang Iya, pertama, matriks baris dan matriks kolom. Yang kedua, matriks persegi. Yang ketiga, matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Yang keempat, matriks diagonal. Nah, ini sajikan contoh-contoh matriks. Yang pertama ada matriks baris. Nah, dari tabel di sini matriks baris itu yang mana? Ayo, cepet-cepetan. Halo? Masuk Ustadz, masuk. Ya, apakah matriks A, matriks B, C, ataukah yang lain? Matriks baris pada tabel di samping. Matriks yang mana? Halo? D sama F Ustadz. D sama F. Baik, kita cek ya. Ya, betul, betul. Terus kemudian matriks kolom. Matriks kolom ada yang masih ingat? Yang mana? Matriks kolom. Kolom. Yang
halaman. Yang A. Oke, kita cek. Baik, benar. Yang kedua ada matriks persegi. Yang mana matriks persegi? Matriks yang mana? Yang B, Ustaz. C. B. Semuanya, Ustaz. Enggak lah. Ini kan yang matriks A ini kan bukan persegi ya. Terus ini yang D juga bukan persegi. Jadi terjawab ya tadi Afan. Matriks tidak harus berbentuk persegi. Sama yang G juga matriks persegi. Selanjutnya matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Yang atas yang mana, yang bawah yang mana? Ini kan ada segitiga gini kan ya. Terus ini juga segitiga. Nah, untuk segitiga yang atas yang mana? Apakah yang C atau yang H? Yang H, Ustaz. Baik, Yang kita H cek. segitiga atas. Ya, segitiga atas. Jadi ini yang nolnya di bawah, ini segitiga atas. Sedangkan yang nolnya di atas ini segitiga bawah. Yang terakhir ada matriks diagonal. Berarti matriks diagonal yaitu yang diagonal utamanya adalah bernilai selain 0. Yang lainnya ini kan 0. Terus yang ini diagonal utamanya bukan 0. Berarti yang E sama yang I. Jenis matriks yang kelima ada matriks skalar, identitas, dan simetris. Yang skalar yang mana? Skalar. Yang K mungkin, Ustaz. Yang K kita cek. Oke, benar. Matriks skalar ya. Ini diagonal utamanya bernilai selain 0 dan 1. Kalau bernilai 1 ini namanya matriks apa? Diagonal utamanya 1 berarti matriks diagonalnya 1, diagonal utamanya 1 berarti matriks Identitas. ya identitas. Berarti yang L ini adalah matriks simetris. Jadi kita balik 1 2 4. Ini 1 2 4 pokoknya nanti kita balik, kita transposkan, hasilnya tetap sama. Oke, sekarang kita beralih ke materi yang baru tentang operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Jadi ordonya harus sama. Misal matriks A ordonya 2 kali 2. Terus matriks B 2 kali 2. Nah, itu bisa kita jumlahkan atau juga bisa kita kurangkan. Kalau misal matriks A 2 kali 2, terus matriks B-nya 2 kali 3. Tentu tidak akan bisa kita jumlahkan. Selanjutnya penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang berposisi sama. Jadi nanti posisinya sama. Misal matriks E11 maka harus juga dijumlahkan dengan matriks F11. Nanti ada di contoh di bawahnya biar lebih mudah. Nah, sifat penjumlahan dan pengurangan matriks A tambah B sama dengan B plus A. Jadi penjumlahan ini berlaku sifat komutatif. Terus juga A tambah B tambah C sama dengan A tambah dikurung B tambah C. Juga berlaku sifat asosiatif. Terus tapi untuk pengurangan matriks, ingat-ingat, untuk pengurangan matriks tidak berlaku sifat komutatif. Kalau penjumlahan tadi kan bersifat komutatif. Kalau yang pengurangan ini tidak bersifat komutatif. Jadi secara aljabar sederhana pun di sini B-nya bernilai negatif, sedangkan di sini bernilai positif, jadi tidak bisa kita operasikan. Oh, nggak bisa.
Mohon maaf, masih ada kendala sedikit. Share. Oke. Sudah muncul kembali screen saya. Sampun Ustadz. Ya, oke, terima kasih. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang penjumlahan ini berlaku sifat komutatif. Oh, nggak bisa ya kayaknya. Sebentar, kayaknya nggak bisa. Ya, pennya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Ini contohnya, jika A, ya ini matriks ini, dan B matriks ini, maka A plus B sama dengan sesuai yang di awal tadi ya. A tambah B sama dengan, ini matriks A, kita jumlahkan dengan matriks B. Nah, jadi seperti di awal tadi, penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang berposisi sama. Ya, oke, ini kan 1 sama 3, ini kan posisinya sama ya. Ini kita jumlahkan, kita taruh di posisi yang sama juga. 4 ditambah 6, hasilnya 6 juga di posisi yang sama, dan seterusnya. Dihasilkan matriks 4, 10, 6, 12, 8, dan 14. Oke, untuk penjumlahan matriks, apakah ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Selanjutnya, ada contoh matriks yang pengurangan. Matriks B dikurangi matriks A. Oke, dari sini silakan untuk seluruh siswa untuk mencoba menyelesaikan soal matriks yang pengurangan ini. Caranya ya sama seperti sebelumnya, seperti yang penjumlahan tadi. Tapi ini operasinya berbeda, ya ini pengurangan. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Kalau sudah, silakan menyalakan mikrofonnya. Dan jika jawabannya benar, nanti setelah ini akan saya kasih hadiah. Silakan cepet-cepetan ya. 5 menit dari sekarang. Jika sudah, silakan menyalakan mikrofonnya. Ada yang sudah? Ya, silakan, Afan. Boleh saya coret-coret Ustaz. Ya, boleh. Itu ada anotet. Oh iya, Ustaz. Kelihatan nggak, Ustaz? Ya, kelihatan biru. Oke, kurang A. Ya.
hasilnya 2. 2. Oke. Oke, baik, kita cek hasilnya apakah sama. Hasilnya 2, 2, 2. Ya, B kurang A. Ya, ini matriks B ini kita kurang dengan matriks A. Kita cek. Hapus. Dan hasilnya adalah benar. Berarti Afan setelah ini bisa menghubungi saya mendapatkan hadiah dari saya. Yang lain yang pengen hadiah, nanti setelah ini masih ada juga kuis kecil-kecilan seperti ini dan pastinya dengan hadiah yang spektakuler. Nah, yang kedua ada perkalian matriks. Oke, perkalian matriks ini ada dua. Yang pertama perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Yang kedua perkalian dua matriks. Jadi ini ada matriks A dan matriks B. Ada dua matriks. Yang pertama kita bahas perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Oke. Ini ada matriks A. Kemudian kita kalikan dengan bilangan real atau bilangan skalarnya yaitu ada 2. Kita kalikan dengan 2. Jadi 2 dikalikan dengan matriks A, ini hasilnya 2 dikali 3, 6, 2 dikali min 1, negatif 2, 2 dikali 4, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 4, 8, dan seterusnya. Pokoknya semua elemen yang ada di matriks ini kita kalikan dengan 2. Ini matriks dengan bilangan real atau skalar. Terus yang ini, yang matriks B kita kalikan dengan skalar 1/3. Ini 1/3 dikali matriks B. Jadi hasilnya ada 2, 4, 8, dan 3. Ini kan bisa kita 6 dikali 1 kan 6. 6 dibagi 3, 2. Terus 12 dibagi 3, 4. 24 dibagi 3, 8. 9 dibagi 3, 3. Nah, selanjutnya perkalian matriks dengan bilangan real dikombinasikan dengan penjumlahan atau pengurangan matriks dapat dilakukan pada matriks dengan ordo yang sama. Dengan ordo yang sama ya. Jadi karena ini kita konteksnya kembali lagi ke penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pada perkalian matriks dengan bilangan real. Ini di bawah ada sifat-sifat perkaliannya. Di sini R adalah bilangan skalar atau bilangan realnya. R dikali A plus B sama dengan RA plus RB. Berlaku sifat distributif. Ya. Yang bawahnya juga pengurangan R kali A min B sama dengan RA kurangi RB. Contohnya seperti itu ya. Itu contohnya sama sifat-sifat perkaliannya. Selanjutnya ada perkalian dua matriks. Saya punya 2 matriks. Ini dapat kita kalikan ya. Nah, perkalian antara 2 matriks yaitu matriks A dan matriks B dapat dilakukan jika jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Nah, ini yang tebal ini syaratnya, syarat dari perkalian 2 matriks. Maksudnya gimana, Pak? Ini. Nah, bentar. Oke.
Ini ada matriks berordo P kali R, yang B matriks berordo R kali S, dan C berordo P kali S. Nah, ini kan jumlah kolom A. Kolom kan yang ini sama dengan jumlah baris yang B. Ini kan baris kali kolom. Yang baris yang depan, kolom yang belakang. Ya, ini kan harus sama, ya kan? Jadi ini sama, jumlah kolom A sama jumlah baris yang B sama, sehingga syaratnya terpenuhi. Terus selanjutnya yang kedua, saya pengen ganti warna yang merah. Oke, yang baris A sama kolom matriks B ini menjadi ordo hasil perkalian. Jadi P dan S ini ordo hasil dari perkaliannya. P baris P dan kolom S. Nah, perlu diingat sifat dari perkalian dua matriks bahwa A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, ini perkalian tidak berlaku sifat komutatif. Seperti sebelumnya tadi yang pengurangan tadi kan juga tidak berlaku sifat komutatif, cuma penjumlahan saja yang berlaku sifat komutatif. Oke, jadi nanti misal saya nggak mau A dikalikan B, saya maunya B dulu dikalikan A, ya nggak bisa, nggak berlaku sifat dari komutatif. Terus kemudian yang kedua, ada sifat-sifat lain dari perkalian matriks dengan bilangan atau dengan matriks lain. Nah, ini kan dengan bilangan skalar K kali AB, ini kan berlaku juga KA kali B asosiatif. Terus kemudian ABC sama dengan AB kali C juga berlaku. Terus A kali B tambah C sama dengan AB plus AC berlaku sifat distributif, dan A plus B kali C juga ini berlaku sifat distributif. Oh, dihapus dulu. Bentar. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Ini ada matriks A dan B, kita kalikan ya, kita cek dulu ordonya. Oh, ini ordo 3 kali 2 dan ini ordo 2 kali 1. Oh, ternyata memenuhi syarat ya. Kolom matriks A dengan baris matriks B itu sama, memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, jadi kita bisa melanjutkan hasil atau kita bisa mengoperasikan matriks tersebut. Jadi terus kalau tidak memenuhi syarat gimana Pak? Ya, kalau tidak memenuhi syarat ya nggak usah dilanjutkan, bisa saja tidak memenuhi syarat perkalian dua matriks itu. Jadi nanti kalau sudah tidak memenuhi syarat, kita hitung ya sampai kiamat pun nggak akan ketemu hasilnya. Oke, A kali B sama ya, A kita kalikan dengan B. Ini hasilnya 6 kurangi 1, 4 tambah 4, 10 tambah 0. Dari mana? Dari 3 kali 2 hasilnya 6. Terus ini 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Begitu juga dengan yang bawahnya. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. Oke, jadi yang sini yang kiri dikalikan dengan yang atas, yang kanan ini kita kalikan dengan bawah. Seperti itu. Terus kita operasikan jadi 5, 8, dan 10. Seperti itu. Terus yang kedua,
ada matriks P dikali dengan matriks Q. Oh, di sini baris dan kolomnya sama-sama 2 kali 2. 2 kali 2 berarti otomatis dia memenuhi syarat. Terus kemudian P kali Q sama dengan ini kita tulis. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. 5 tambah 2 didapat dari mana? Didapat dari matriks yang atas ini dikalikan dengan matriks yang sebelah kiri. Jadi 1 dikali 5, 5. 2 dikali 1, 2 ya. Sama ya, yang kiri ini kita kalikan dengan atas, yang kanan kita kalikan dengan 1. Seperti itu. Terus, yang di sini kita dapat dari 1 dikalikan dengan 2, kan 2. Terus 2 kita kalikan dengan 3, 6. Seperti itu. Jadi di sini kali sini, hasilnya di sini. Terus yang atas kalikan yang kanan, hasilnya ini. Terus begitu juga dengan bawahnya. Tetap sama, bawah kita kalikan dengan yang ini, hasilnya di sini. Dan yang bawah kita kalikan dengan kanan, hasilnya ini. Pokoknya berulang gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan untuk perkalian 2 matriks. Atau mungkin ada yang masih bingung, Pak ini gimana? Saya nggak bisa gitu, saya lupa. Silahkan. Oke, nggak ada yang bertanya, berarti alhamdulillah semua sudah paham. Oke, ini kita operasikan. Selanjutnya contoh yang ketiga. Ini saya punya matriks E dan matriks F. Oh, cantik. Ini ya gitu. Matriks E dan matriks F kita kalikan. Nah, di sini saya masih sisa 1 hadiah. Jadi cepat-cepatan lagi, yang sudah selesai bisa langsung open mic. Waktunya 5 menit, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Bisa dicoba, nggak usah takut salah. Afan kalau mau hadiah lagi boleh dicoba. Ada yang sudah? Perkalian 2 matriks. Ada yang sudah selesai? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oh iya. Silakan dicoba. Ini hadiahnya sangat spesial. Lumayan. Ayo yang lain.
Oke, sudah 5 menit. Baik, di sini saya tunjuk siapa ya? Rizal, silahkan. Apakah sudah dikerjakan, Rizal? Rizal. Rizal atau Taufik, silahkan. Yang lain juga boleh, AA mungkin. Adiman. Ya, halo. Ya, silahkan dijawab soal yang ini. Ini ya mudah, ini malah mudah. Taufik, ya silahkan. Itu bisa dikalikan tahu Ustaz. Ya, ya makanya ini sebelumnya kan kita harus mencari syaratnya terlebih dahulu, apakah terpenuhi atau tidak. Ya, terus jawabannya Taufik. Itu tidak bisa dikalikan Ustaz, karena kan urutannya 2 kali 3. Ya. Yang F juga sama 2 kali 3. Jadi tidak bisa dikalikan. Oke, bagus. Nanti mendapat hadiah dari saya. Ordo 2 kali 3, ini 2 kali 3 juga. Terus, nah ini kan tidak sama ya. Kolom matriks E tidak sama dengan baris matriks F. Jadi tidak memenuhi syarat. Ya udah, kita nggak usah mengerjakan. Sudah cukup sampai sini saja. Oke, yang terakhir ada kuis yang ditunggu-tunggu oleh semua siswa. Kuisnya cuma ada 5 kuis. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di e-learning madrasah. Sudah saya upload ya. Terakhir kapan Ustadz? Terakhir pengumpulan Jumat tanggal 25 Juni pukul 23.59 atau jam 12 malam lah terakhir, seperti itu. Terakhir jam 12 malam hari Jumat. Oke, selanjutnya silakan 1 atau 2 orang menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Gak usah banyak-banyak ya, cuma poin-poinnya saja apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Khususnya pada operasi dan penjumlah. Maksudnya operasi matriks, khususnya pada operasi matriks. Silakan. Yang mau menyimpulkan. Saya, Ustaz. Ya, silakan. Tadi kita itu kalau yang awal tadi kan kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan matriks, Ustaz. Ya. Nah, itu yang dijumlahkan dan yang dikurangkan itu kan elemen-elemen yang posisinya sama, Ustaz, dari kedua matriks tersebut. Terus ordernya juga harus sama, Ustaz. Ya. Juga harus sama. Terus perkalian juga tadi, Ustaz, pelajari perkalian matriks. Jadi gimana ya yang dibeli tadi apa ya? Itu Ustaz. Kalau perkalian 2 matriks itu jumlah banyak baris harus sama dengan banyak kolom, Ustaz. Atau kebalik. Ya, banyak jumlah kolom pada matriks yang pertama sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Jadi pokoknya mepet gitu. Bentar. Pokoknya yang terakhir sama yang awal. Ini loh. Share. Ya ini. Ini kan yang akhir sama yang awal. Nah ini harus sama.
Pokoknya cara mengingatnya ya cuma itu yang enak. Ini yang belakang sama yang depan ini kan jadinya tengah gini kan, empuk. Nah ini harus sama gitu cara mengingatnya. Terus ada lagi? Sudah, Ustaz. Sudah, terus oke. Saya bantu membimbing ya semua. Harus menjawab. Yang berlaku sifat komutatif. Nah, itu apa saja? Penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Yang mana yang berlaku sifat komutatif? Yang penjumlahan, Ustaz. Ya, penjumlahan bersifat komutatif. Ya, kalau pengurangan berlaku apa tidak? Tidak. Oke, yang perkalian? Tidak. Tidak. Oke. Yang penjumlahan sudah dijelaskan sama pengurangan, yang perkalian juga sudah dijelaskan sama Afan. Oke. Itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, dimohon untuk seluruh siswa mempelajari materi berikutnya, yaitu mengenai transpose, determinan, dan inverse matrix. Nah, jadi itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Alangkah baiknya semua merangkum terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi waktu tatap mukanya ini kayak kita mereview atau ya kita bahas bersama-sama apa yang masih kita bingung. Oke, selanjutnya marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh siswa yang sudah hadir pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, Ustaz Rika juga praktik mengajar ya, dan alhamdulillah saya seperti biasa ya, setelah ini insya Allah akan calling gitu ya Ustazah Agustin. Ya, Ustazah. Halo, Ustazah Putri. Bisa saya mulai, nggih? Ya, sudah siap? Oke, baik, sudah siap. Polling akan saya tayangkan selama 1,5 menit ke depan. Bismillah. Oke, ada 41 voter, ada 41 partisipan yang bisa memberikan suaranya. Baru 20 partisipan dari 41. Masih ada 50% lagi, silahkan. Ustazah, teman-teman mahasiswa, silahkan memberikan penilaiannya melalui polling yang sedang ditayangkan. Masih ada waktu 30 detik lagi. Bagi yang belum memberikan suaranya, silahkan memberikan suaranya. Ya, ada 12 lagi yang belum. Silahkan 12 partisipan, baik dosen maupun mahasiswa, silahkan memberikan suaranya.
Ustazah Haris sudah memberikan suaranya, Ustazah? Sudah. Baik. Oke, alhamdulillah. Baik. Ternyata berhenti di angka 32 dari 41 partisipan. Polling saya akhiri. Terima kasih partisipasinya teman-teman dosen dan mahasiswa. Akan saya tayangkan hasil polling tadi. Ternyata 47% memberikan penilaian bintang 3 kepada Ustadz Rehan. Dan selebihnya ada di bintang 2 dan bintang 3. Nanti silahkan diperhatikan lagi Mas Rehan, apakah hasil polling ini sesuai dengan penilaian dari Dewan Penguji. Begitu Ustazah Putri, saya tutup pollingnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Agustin yang memberikan polling. Luar biasa Mas Rehan. Ini angkatan 2019. 2019. Saya jempol 2 buat Mas Rehan ya. Ini angkatan 2019 tetapi sudah siap gitu ya, sudah masuk dalam penilaian eksternal. Nah ini semoga semakin